Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Lisa Lama dengan NIM 513121313 UPPJ Samarinda. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang tugas tutorial ke-1 Program Studi Pendidikan Dasar MPDR 5302. Yang pertama, artikel tentang isu sosial politik. Di sini saya memilih artikel yang berjudul Revitalisasi Budaya di Era Digital dan Eksplorasi Dampak Media Sosial terhadap Dinamika Sosial Budaya di Tengah Masyarakat. Untuk pemaparan artikel ini adalah tentang pergeseran model interaksi sosial, yaitu media sosial mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi. Norma-norma sosial bergeser dari komunikasi langsung atau tatap muka ke komunikasi online yang cenderung lebih transparan dan kurang terikat oleh adat. Kemudian, akselerasi penyebaran budayanya, informasi dan konten kebudayaan baik yang membawa pengaruh baik maupun buruk dapat menyebar dengan sangat cepat. Kemudian dinamikanya terhadap sosial budaya, yaitu perubahan pola interaksi sosial, kemudian diseminasi budaya yang cepat, kemudian dilema identitas, dan yang terakhir fragmentasi sosial. Kaitannya dengan sekolah saya, yaitu SD 002 Tanjung Prangat, yaitu adalah sekolah saya merupakan tempat yang ideal untuk melaksanakan berbagai upaya revitalisasi budaya sekaligus menjadi benteng pertahanan terhadap dampak negatif dari era digital dan media sosial sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua, satu artikel yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural, yaitu yang berjudul Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah atau Madrasah. Analisis artikel yaitu pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, kemudian pengembangan tanggung jawab pengembangan tanggung jawab komunitas dunia, kemudian pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Kemudian relevansi konteks dengan SD saya, yaitu meskipun SD saya adalah sekolah dasar negeri, prinsip pendidikan multikultural yang diuraikan di atas sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan. Karena hal ini merupakan mengingat bahwa adalah wilayah yang sangat majemuk dan dengan keragaman suku. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Saya pilih dengan judul artikel Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Analisisnya yaitu TIK berfungsi sebagai alat bantu esensial bagi guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. 1. Mempermudah persiapan guru, meningkatkan pemahaman siswa sebagai sumber dan media pembelajaran alternatif, dan pergeseran paradigma pembelajaran yaitu dari tatap muka ke fleksibel. Karena awalnya namanya tatap muka itu biasanya waktu sudah ditentukan. Kalau TIK fleksibel, dia disesuaikan dengan kondisi atau keadaan di sekolah. Kemudian faktor kunci keberhasilan implementasi TIK yaitu satu, yang pertama tentang kompetensi guru, yang kedua karakteristik siswa, kemudian yang tiga, tidak bisa semata-mata langsung diterapkan, tetapi harus melihat karakteristik siswanya. Kaitan dengan sekolah saya yaitu mengatasi keterbatasan sumber belajar konvensional, yaitu pembelajaran ceramah. Yang kedua, meningkatkan minat belajar siswa generasi Gen Z. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Kemudian, tantangan kritis yang harus diatasi, fokus pada kendala lokal. Yang pertama, ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Yang kedua, fokus pada penggunaan yang tepat. Yang ketiga, mitigasi dampak negatif. Singkatnya, SD saya harus dilihat sebagai solusi inovatif untuk mengatasi isolasi geografis dan keterbatasan sumber daya. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi offline, guru dapat membuat dan memanfaatkan media digital. Selanjutnya, satu artikel Scopus. Yang pertama saya pilih tentang isu sosial politik dan budaya dengan judul A Review of Literature on Evaluating the Scientific Research Evaluation Social and Political Impact of Social Sciences and Humanities Research.
Artikel ini mengkaji literatur tentang bagaimana dampak ilmiah, sosial, dan politik dari penelitian ilmu sosial dan humaniora dinilai yang sangat relevan dengan isu sosial politik dan sosial budaya. Kemudian artikel yang kedua tentang pendidikan multikultural dengan judul Teacher Perspective on Students Cultural MPDPI Education Census Diversity a Systematic Literature Review. Artikel ini secara spesifik meninjau perspektif guru terhadap keragaman budaya siswa dan praktik inklusif yang mereka terapkan yang merupakan inti dari pendidikan berwawasan multikultural. Kemudian poin-poin utama yang dibahas yaitu tentang pentingnya perspektif guru terhadap keberagaman, peran sentral tenaga pendidik yaitu guru, konsep dan metode inklusif, kemudian pendidikan antar budaya. Setelah itu yang ketiga artikel internasional atau berreputasi Scopus yang berhubungan dengan TIK dalam pendidikan dasar. Saya pilih teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pendidikan dasar. Judulnya A System Review on the Role MDPI of ICT and CLEL in Compulsory Education Census. Analisisnya yaitu tentang dampak motivasi dan keterlibatan TIK, kemudian interaksi dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran otonom yang menggabungkan TIK dan CLEL. Kemudian tantangan implementasinya yaitu kendala utama meliputi kurangnya sumber daya yang memadai dan kurangnya pelatihan guru yang optimal untuk mengintegrasikan TIK. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Jika kurang jelas boleh nanti kita di forum diskusi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.